Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam perjuangan untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai suku dan etnis di Indonesia dalam satu wadah pergerakan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda ini sekaligus menandai tekad dan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda, yakni pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yakni organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh kumpulan pemuda Indonesia dari Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, Yong Islamieten, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sumpah Pemuda ini diucapkan secara bersama oleh para pemuda yang hadir dalam kongres tersebut dan menjadi simbol semangat persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Isi dari Sumpah Pemuda ini ialah, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini merupakan komitmen kuat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai satu bangsa yang merdeka. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan untuk berjuang melawan penjajah. Mereka tak lagi sendiri-sendiri melawan penjajah hingga akhirnya Indonesia benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses di balik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya ialah Sugondo Joyopuspito, Muhammad Yamin, Wage Rudolf Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, Joko Marsaid, Si Kong Lian, Yohanes Laimena, Kasman Singgodimejo, dan Muhammad Rum. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda kedua ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman.
Lagu tersebut menjadi sesi penutup dari Kongres sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahun di Indonesia untuk mengenang peristiwa bersejarah ini. Demikian sejarah singkat di balik lahirnya Sumpah Pemuda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.